Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukoyah, NIM 1714101006. Saya dari EKIS-C semester 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Manajemen Perbankan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan mengenai prinsip penilaian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakannya. Jawabannya, prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C yaitu kriteria yang pertama yaitu karakter. Karakter yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya bagian customer service. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman. Kemudian kriteria kedua adalah capacity atau kerap disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilannya yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak. Terus kriteria selanjutnya yaitu kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam, khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjamkan untuk usaha atau bisnisnya dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut. Pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak. Kemudian kriteria yang keempat adalah kolateral atau jaminan yang diberikan kepada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun non fisik jumlahnya lebih besar dari kredit yang diberikan. Kemudian kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman nanti, yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu prinsip pemberian kredit dengan analisis 7P. Yang pertama yaitu personality. Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality ini juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindak nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality ini hampir sama dengan karakter dari 5C. Kemudian yang kedua itu ada party. Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau
golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan uh, ke dalam golongan-golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu purpose. Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan. Kemudian yang keempat yaitu prospek. Yang keempat itu prospek. Prospek itu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak. Atau dengan kata lain, mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tapi juga nasabah. Dan yang kelima yaitu payment. Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur akan semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutup oleh sektor lainnya. Kemudian yang keenam yaitu profitability. Profitability yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode laba. Profitability itu diukur dari periode ke periode. Apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat? Apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank. Kemudian yang terakhir dari analisa 7P yaitu protection. Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank tetapi melalui suatu perlindungan, dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. Kemudian di samping penilaian dengan 5C dan 7P, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek hukum. Aspek hukum itu merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akta notaris, izin usaha, atau sertifikat tanah, dan dokumen atau surat lainnya. Kemudian ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu ada aspek keuangan. Aspek ini merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Kemudian ada aspek operasi atau teknis. Aspek ini merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, terus lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana prasarana yang dimilikinya. Kemudian ada aspek manajemen. Aspek ini merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Kemudian ada aspek ekonomi atau sosial. Aspek ini merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha
terutama terhadap masyarakat. Apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya. Kemudian yang terakhir ada aspek AMDAL. Aspek ini merupakan aspek yang menilai dampak lingkungannya, yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha. Kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu Kalisa ingin menerbitkan deposito berjangka 3 bulan pada bank Y2 dengan nominal 300 juta. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berbeda di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya, dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan. Jawabannya itu diketahui bunganya itu tadi 10% ya per tahunnya. Kemudian pajaknya 15%. Kemudian jumlah nominalnya itu 300 juta dan waktunya itu 3 bulan. Nah, di sini kita hitung dulu bunganya. Kita hitung dulu bunganya. Bunganya tadi itu 10%, 10% dikali dengan jumlah nominal 300 juta tadi, kemudian dibagi 12 juta. 10% dikali 300 juta itu 30 juta, kemudian dibagi dengan 12 itu hasilnya 2.500.000 dan dikalikan 1 hasilnya tetap 2.500.000. Itu kemudian untuk pajaknya 15%. Pajaknya tadi kan 15%, kemudian dikalikan dengan hasil bunga yang tadi yaitu 2.500.000 dan hasilnya 3.750.000. Nah, jadi bunga bersih setiap bulannya yang dibayar bank setiap bulannya itu dari hasil tadi 2.500.000 dikurangi dengan tadi tuh 375.000. Nah, itu hasilnya 2.125.000. Jadi bunga yang dibayar bank setiap bulannya itu 2.125.000. Nah, kemudian untuk menghitung jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan itu, ini yang pertama hitung bunganya dulu seperti tadi. 10% bunganya tadi 10% dikali dengan nominal dibagi dengan 12 itu tahun, kemudian dikalikan dengan 3 itu 3 bulan ya. Jadi hasilnya itu 7.500.000. Kemudian kita hitung pajaknya tadi 15% dikalikan dengan hasil penghitungan bunganya tadi 7.500.000. Jadi 15% dikali 7.500.000 sama dengan 1.125.000. Jadi bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan itu 7.500.000 dikurang dengan 1.125.000, hasilnya itu 6.375.000 itu hasilnya. Itu untuk hitungan jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan. Bisa juga dihitung dengan bunga bersih
yang dibayar bank setiap bulannya. Yang tadi tuh berapa tuh? 2.125.000 dikalikan 3 aja, jadi hasilnya sama. Hasilnya itu 6.375.000. Kemudian lanjut pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan konsep-konsep mengenai pemasaran tersebut. Nah, jawabannya itu secara umum, tujuan dari manajemen pemasaran bank yaitu yang pertama, memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menerima nasabah untuk membeli produk yang pertama yaitu memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Kemudian yang ketiga itu memaksimumkan pilihan atau ragam produk. Dalam artian bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan. Kemudian yang keempat itu memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Dan untuk konsep-konsepnya, dan untuk konsep-konsep mengenai pemasaran, yaitu ada 5 konsep dalam pemasaran, di mana setiap konsep dapat dijadikan landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan. Yang pertama yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran masyarakat. Untuk konsep pemasaran produksi yaitu merupakan konsep yang menekankan kepada volume produksi yang seluas-luasnya, distribusi dengan harga serendah mungkin. Kemudian untuk konsep produk yaitu merupakan konsep yang menekankan kepada kualitas penampilan dan ciri-ciri yang terbaik. Nah, untuk konsep penjualan itu konsep pemasaran yang ditekankan lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar. Yang selanjutnya yaitu konsep pemasaran. Menurut Philip Kotler, menemukan keinginan pelanggan dan penuhi keinginan tersebut. Membuatlah apa yang Anda dapat jual daripada menjual apa yang Anda buat. Cintailah pelanggan, Andalah yang menentukan. Berhenti memasarkan produk yang dapat Anda buat dan mencoba membuat produk yang dapat Anda jual. Kemudian yang terakhir yaitu konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep ini merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar, serta memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Mungkin cukup sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.